Kamu pernah ngerasa gelisah hanya karena beberapa menit gak melakukan apa-apa? Rasanya kayak detak jantung terus meningkat, pikiran meloncat-loncat, benar-benar bikin capek. Banyak di antara kita yang bahkan merasa gak bisa tenang tanpa adanya aktivitas. Ini bukan cuma rasa malas atau kebosanan, tapi ada yang lebih dalam di balik semuanya. Bagaimana kalau kita coba cek lebih dalam, kenapa perasaan itu muncul? Ada banyak hal yang kita sembunyikan ketika kita terlalu fokus pada aktivitas. Tanpa kita sadari, hening bisa jadi semacam tantangan. Mari kita mulai pembahasan ini dan cari tahu bersama. Chapter 1, Mencari makna di balik kegelisahan. Kita hidup di dunia yang seolah memaksa kita untuk selalu sibuk dan produktif. Ketika sejenak kita berhenti, rasa hampa bisa muncul. Tidak jarang, perasaan ini malah kita abaikan. Padahal, ini bisa jadi sinyal penting tentang apa yang kita butuhkan. Coba ingat saat kamu sedang istirahat sejenak dari pekerjaan. Berapa kali kamu merasa gelisah saat melakukan aktivitas? Rasa ini bukan hanya muncul dari rasa bersalah, tetapi lebih kepada apa yang kita yakini tentang produktivitas. Banyak dari kita terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus terus bergerak atau bekerja keras. Pemikiran ini menyebabkan kecemasan saat merasa harus sibuk. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, rasanya ada yang hilang. Dalam situasi ini, kita mudah terperangkap dalam pikiran negatif. Jadi, kita sebenarnya sedang berperang melawan diri sendiri saat berusaha keras mengabaikan kesunyian. Ini sebuah tantangan yang bahkan bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, ketika seorang mahasiswa merasa terjebak dalam banyak tugas dan tidak mau ada waktu untuk istirahat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami mengapa ketidakaktifan ini dapat memicu kegelisahan dan mengapa topik ini layak untuk kita bahas. Chapter 2, Mengapa terkadang kita menghindari hening. Ketika membahas ketidakaktifan, kita tak bisa lepas dari kerumitan kecemasan. Dalam psikologi, kecemasan merupakan respons alami tubuh terhadap stres. Seorang psikolog bernama Carl Rogers pernah menjelaskan bahwa banyak dari kita merasa tak nyaman dengan perasaan emosional yang kita alami. Dia menyebutnya ilusi ketenangan, yang menggambarkan cara kita terjebak dalam berpikir bahwa kesibukan adalah satu-satunya solusi untuk meredakan stres. Ketika kita berhenti sejenak, pikiran-pikiran yang mungkin kita hindari mulai muncul. Misalnya, kita mungkin merenungkan tentang rasa ketidakcukupan atau penyesalan tentang hal-hal yang belum tercapai. Semua ini terasa menakutkan, hingga banyak dari kita akhirnya memilih untuk langsung mengisi waktu kosong dengan aktivitas. Dalam situasi sehari-hari, coba ingat bagaimana seseorang dalam antrean bisa langsung mengambil ponselnya. Seolah-olah ketidakaktifan sesaat itu adalah musuh besar. Keberanian untuk menghadapi hening ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Jadi, saat kita menunggu di dalam antrean atau dalam momen ketidakaktifan lainnya, itu adalah waktu berharga untuk mengawasi pikiran kita dalam sikap diam. Chapter 3, Bagaimana menghadapi ketidakaktifan? Bagaimana cara menghadapi momen-momen ketidakaktifan ini? Pertama, kita bisa mulai dengan memberi ruang untuk merasakan emosi yang muncul. Alih-alih langsung melawan rasa cemas itu, izinkan diri kita untuk merasakannya. Misalnya, saat melakukan perjalanan jauh tanpa aktivitas, kita bisa berlatih untuk tidak merasa bersalah akan waktu yang terbuang. Kedua, penting untuk mengenali apa yang mengganggu pikiran saat dalam kondisi hening. Cobalah untuk menyusun beberapa pertanyaan reflektif seperti, mengapa saya merasa gelisah saat tidak sibuk? Atau, apa yang saya hindari dalam ketenangan ini? Ketiga, alihkan perhatian ke aktivitas yang lebih tenang. Membaca buku, meditasi, atau journaling dapat menjadi pilihan. Tujuannya bukan untuk melupakan kecemasan, tetapi untuk memberi kita kesempatan memahami diri sendiri lebih baik. Melalui langkah-langkah itu,
kita dapat menemukan kekuatan untuk menghadapi ketidakaktifan tanpa rasa takut. Pertimbangkan saat sekelompok teman berkumpul, kita yang sibuk mengisi obrolan justru jadi lebih nyaman saat mengambil jeda sejenak untuk merenung. Chapter 4, Kekuatan dalam Kedisampingan. Ada pepatah yang bilang kan, kita tidak akan pernah benar-benar tahu sampai mencobanya. Pepatah ini juga berlaku dalam konteks ketidakaktifan. Di saat-saat hening, kita bisa menemukan berbagai hal baru tentang diri sendiri. Ketika meluangkan waktu untuk merenungkan, itu adalah kesempatan untuk bertanya pada diri, apa yang benar-benar kamu inginkan? Tantangan ini sebenarnya mengajak kita untuk melanjutkan perjalanan memahami diri dengan lebih dalam. Misalnya, seseorang yang selalu merasa terjebak dalam rutinitas pekerjaan bisa jadi menyadari minat baru atau menemukan kembali impian yang selama ini terabaikan. Menghadapi ketidakpastian dalam ketidakaktifan dapat memberikan perspektif baru tentang hidup dan diri kita, tanpa tekanan untuk terus bergerak. Ini adalah momen untuk introspeksi yang seringkali terlewat, bahkan dalam kesibukan sehari-hari kita. Chapter 5, Langkah awal menuju ketenangan dalam ketidakaktifan. Di akhir pembahasan kali ini, penting bagi kita untuk memberi diri langkah awal dalam menyikapi momen hening. Pertama, coba tetapkan waktu tanpa kegiatan di jadwal harian kita. Misalnya Mei 10 menit bisa menjadi langkah awal untuk mulai berlatih. Kedua, saat waktu itu tiba, ingatlah untuk tidak melawan perasaan gelisah yang muncul. Terima keberadaan emosi tersebut. Dan yang ketiga, sediakan jurnal untuk menuliskan apa yang muncul dalam pikiran. Dengan mencatat dalam jurnal, kita bisa mengekspresikan perasaan dan memahami lebih dalam tentang diri kita. Dengan cara ini, ketidakaktifan bukan lagi musuh, melainkan teman yang bisa mengajarkan kita banyak hal untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Yuk, terus belajar dan bertumbuh di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.